Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Oka Maharani, NPM 20140511023 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian kelas A. Di sini saya akan membawakan materi statistika dasar mengenai distribusi frekuensi dengan dosen mata kuliah Ibu Diari Ameti Zahrotinufus Join STP MSI. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama dari Ibu Diari. Topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah definisi distribusi frekuensi, yang kedua teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi, yang ketiga mengenai distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, yang keempat membuat histogram, poligon, dan OGIF dari data yang sudah didapatkan, yang kelima adalah menentukan nilai mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Yang pertama adalah definisi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah daftar nilai data yang berupa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu dan disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Hasil pengukuran distribusi frekuensi disebut dengan data mentah dan sangat bervariasi, sehingga data mentah tersebut perlu diolah terlebih dahulu sehingga dapat memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut. Kemudian yang kedua mengenai teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi ada langkah-langkah yang harus diikuti. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yang pertama mengurutkan data, yang kedua membuat kategori atau kelas data, yang ketiga melakukan penturusan atau tabulasi dan memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Langkah pertama yaitu mengurutkan data. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Tujuan dari mengurutkan data ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah selanjutnya, yaitu pada langkah ketiga. Disediakan pada tabel pertama mengenai daftar ujian mata kuliah statistika dari 80 mahasiswa. Data yang sudah disediakan diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada tabel dapat dilihat bahwa ada 80 mahasiswa yang mengikuti ujian, di mana jika dilihat nilai ujian terkecilnya yaitu 35 dan yang tertinggi adalah 97. Kemudian, setelah mengetahui data terbesar dan terkecilnya, pada langkah kedua, kita membuat kategori atau kelas data. Dalam membuat kategori atau kelas data, tidak ada aturan pasti mengenai berapa banyaknya kelas. Langkah dalam membuat kategori atau kelas data yaitu yang pertama, tentukan banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, tentukanlah interval kelasnya. Menentukan banyak kelas menggunakan teori Sturges, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jika dilihat dari soal sebelumnya, diketahui bahwa N atau jumlah dari mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah statistika adalah 80 mahasiswa. Dimasukkan ke dalam rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,9. K 1 ditambah 6,27, dan hasilnya K sama dengan 7,27. Jumlah kelas yang digunakan bisa 7 atau 8 kelas, tetapi dipilih jumlah kelas sebanyak 7 karena yang mendekati dari 7,27 adalah 7. Kemudian yang kedua adalah menentukan interval kelasnya. Interval kelas memiliki rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas atau K yang sudah kita cari sebelumnya. Jika dilihat dari soal, diketahui bahwa nilai terbesarnya adalah 97 dan nilai terkecilnya adalah 35. Maka dimasukkan ke dalam rumus yaitu interval kelas nilai terbesar kurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. 97 dikurangi 35 dibagi 7, maka didapatkan hasil 8,86. Di mana panjang kelas interval seperti dengan menentukan banyak kelas, bisa digunakan 8 atau 9. Tetapi karena 8,86 lebih dekat dengan 9, maka dipilih panjang kelas intervalnya adalah 9. Setelah ditemukan interval kelasnya, kemudian mulai dimasukkan sesuai dengan banyak kelasnya. Banyak kelasnya totalnya adalah ada 7 kelas.
Dan panjang intervalnya adalah 9, yaitu dari 35 sampai 43, 44 sampai 52, hingga 89 sampai 97. Dengan jumlahnya ada 80 mahasiswa. Kemudian di langkah ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi dan memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Kemudian kita juga menentukan batas kelas dan nilai tengah. Melakukan penturusan atau tabulasi dan memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Sesuai dengan data yang telah disediakan pada tabel pertama, yaitu berisi nilai 80 mahasiswa, dan interval kelas yang sudah dicari sebelumnya, ditemukan bahwa pada interval kelas 35 sampai 43, jumlahnya atau frekuensinya ada 3 mahasiswa. Interval kelas 44 sampai 52, ditemukan bahwa frekuensinya ada sebanyak 4 mahasiswa. Dan dengan interval kelas atau nilai 89 sampai 97 terdapat 14 siswa. Di dalam tabel yang berisi interval kelas, kita juga mengetahui mengenai ujung atas dan juga ujung bawah. Ujung atas adalah, jika dicontohkan pada interval pertama, ujung atas adalah nilai teratas dari interval tersebut. Pada interval 35 sampai 43, maka ujung atasnya adalah 43. Sedangkan ujung bawah adalah nilai pertama atau nilai paling bawah dari interval kelas tersebut. Pada interval 35 sampai 43, maka ujung bawahnya adalah 35. Kemudian setelah mendapatkan interval kelas dan menentukan ujung atas, ujung bawah, dan frekuensinya, maka kita menentukan batas kelas dan nilai tengahnya. Batas kelas terdiri dari batas kelas atas dan batas kelas bawah. Rumus dari batas kelas bawah adalah ujung bawah dikurangi setengah SPT. Dan batas bawah adalah ujung atas ditambah setengah SPT. Contoh pada soal di interval pertama. Jika kita menghitung batas bawah dari interval pertama, yaitu berarti ujung bawah dikurangin setengah SPT, di mana ujung bawahnya adalah 35, dikurangi dengan setengah, dan SPT-nya adalah 1. Jadi 35 dikurangi 0,5, sama dengan 34,5. Lalu untuk batas atasnya adalah ujung atas ditambah setengah SPT, di mana ujung atasnya bernilai 43, ditambah setengah dikali 1. Di mana hasilnya 43 ditambah 0,5, sehingga batas atasnya ditemukan 43,5. Catatan, nilai SPT atau satuan pengukuran terkecil. Yang pertama, pada bilangan biasa seperti 1, 2, 3, dan 4 yang tidak memiliki koma di dalamnya atau tidak memiliki bilangan desimal, maka SPT-nya akan bernilai 1. Sedangkan pada bilangan desimal, seperti 2,5, 4,5, 6,5, dan seterusnya akan memiliki SPT yang bernilai 0,1. Kemudian setelah mendapatkan batas kelasnya, kita mencari nilai tengah. Nilai tengah memiliki rumus batas bawah dijumlah dengan batas atas dibagi 2. Contoh nilai tengah pada interval pertama. Sesuai dengan rumus tadi, nilai tengah adalah batas bawah dijumlah batas atas dibagi 2. Pada tahap pertama tadi, kita sudah menentukan batas bawah dan batas atasnya, yaitu didapatkan batas bawah dengan nilai 34,5 dan batas atasnya 43,5. Jadi 34,5 dijumlah dengan 43,5 dibagi dengan 2. Menjadi 78 dibagi dengan 2, yaitu memiliki nilai tengah sebesar 39. Kemudian dicarilah nilai tengah dari setiap interval sesuai dengan langkah yang pertama, yaitu mengikuti mencari batas bawah dan batas atas. Kemudian di langkah kedua mencari nilai tengahnya sesuai dengan batas atas dan batas bawahnya, kemudian dibagi 2. Didapatkanlah nilai tengah pada interval pertama 39 sampai pada interval yang terakhir pada kelas ke-7, yaitu ditemukan nilai tengahnya 93. Kemudian setelah interval kelas ditemukan, batas kelas ditemukan, nilai tengah ditemukan, dan frekuensi sudah didapatkan, maka dibentuklah tabel yang terdiri dari interval kelas, batas kelasnya, nilai tengah, dan frekuensi. Pada interval kelas 35 sampai 43 memiliki batas kelas 34,5 sampai 43,5.
maaf ada kesalahan penulisan, itu aturannya 43,5, nilai tengahnya 39, dan frekuensinya 3. Kemudian, setelah ditemukannya mengenai batas kelas dan juga nilai tengahnya, maka dibuatlah tabel yang terdiri dari interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensinya. Pada interval kelas 35 sampai dengan 43 memiliki batas kelas 34,5 sampai 43,5 dengan nilai tengah 39 dan frekuensinya 3. Pada interval kelas yang terakhir yaitu 89 sampai 97 memiliki batas kelas 88,5 sampai 97,5 dengan nilai tengahnya 93 dan frekuensinya 14, di mana total frekuensi dari keseluruhan adalah 80. Kemudian, selanjutnya adalah materi ketiga mengenai distribusi frekuensi relatif dan distribusi kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Rumus dari persen relatif atau distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi dengan N dikali 100%. Lalu ada yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Rumus dari persen kumulatif adalah frekuensi dibagi dengan N dikali 100%. Setelah kita mengetahui apa itu distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif, maka disediakan tabel distribusi yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif berisikan interval kelas yaitu 35 sampai 43 hingga 89 sampai 97. Nilai frekuensi relatif dihitung seperti pada rumus, yaitu persen relatif sama dengan frekuensi dibagi N atau jumlah totalnya, yaitu 80, dikali dengan 100%. Sehingga pada interval kelas 35 sampai 43, dengan batas kelas 34,5 sampai 43,5, dengan nilai tengah 39 dan frekuensi 3, memiliki frekuensi relatif 3,8%, yaitu di mana penghitungannya 3 dibagi 80 dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan frekuensi relatif 3,8%. Cara penghitungan ini dilakukan pada setiap interval kelas hingga kelas nomor 7, sehingga menghasilkan frekuensi relatif yang berbeda-beda, karena pada setiap kelas memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada tabel kurang dari dan lebih dari, di mana nilai data yang kurang dari terdiri dari kurang dari 35 dengan frekuensi 0. Diketahui bahwa tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 35 pada ujian mata kuliah statistika. Dan untuk nilai data kurang dari 98, maka diketahui bahwa 80 mahasiswa atau semua mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 98. Hal itu benar adanya dikarenakan diketahui bahwa nilai tertinggi dari ujian statistika adalah 97. Kemudian data lebih dari. Nilai data lebih dari 34 dinyatakan bahwa ada 80 mahasiswa atau frekuensinya ada 80. Di mana nilai yang lebih dari 34, yaitu 35 sampai dengan 97, yaitu terdapat 80 mahasiswa. Sedangkan yang mendapatkan nilai lebih dari 97 adalah frekuensinya 0, yaitu tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 97. Setelah diketahui distribusi frekuensi kumulatif dan juga jumlah frekuensinya atau mahasiswa, maka dicari tahu juga mengenai persen kumulatifnya. Persen kumulatif dari mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 35 maka tidak ada. Sedangkan yang mendapatkan nilai kurang dari 98 yaitu 100%.
Untuk data lebih dari, untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 34, maka ada 100% mahasiswa, sedangkan lebih dari 97 ada 0%. Kemudian yang terakhir adalah mengenai diagram histogram dan poligon yang nantinya akan ada juga OGIF. Pada diagram histogram ini dapat dilihat mengenai data-data yang didapatkan dari yang sebelumnya. Diagram histogram dan poligon. Histogram ditunjukkan dari diagram yang memiliki warna abu-abu hitam dan poligon frekuensinya diketahui dari garis merah, di mana pada nilai interval 34,5 sampai 43,5 diketahui bahwa terdapat 3 mahasiswa, dan pada interval kelas 88,5 sampai 97,5 ada 14 mahasiswa. Poligon frekuensi, grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas, digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan frekuensi kelas dan titik tengah tanda interval kelas. Ini merupakan titik tengah dari interval kelas. Selanjutnya, ada OGIF. OGIF terdiri dari dua berdasarkan dari OGIF kumulatif kurang dari dan OGIF kumulatif lebih dari. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif, di mana frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan yang selanjutnya adalah OGIF frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sehingga terdapat perbedaan jika OGIF kurang dari, maka grafiknya membentuk grafik positif atau ke atas. Sedangkan OGIF frekuensi kumulatif lebih dari, OGIF-nya akan ke bawah atau bernilai negatif. Selanjutnya adalah membahas mengenai mean, median, dan juga modus. Rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean, rata-rata disebut juga mean dengan lambang X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Contoh dari data tunggal adalah 7, 5, 8, 3, 2, 1, 6, dan juga 10. Contoh data kelompok adalah seperti pada di tabel, yaitu nilainya 5 dan memiliki frekuensi 14 hingga nilainya 9 memiliki frekuensi 10, yang berarti menunjukkan nilai atau X-nya 5 dengan memiliki jumlah 14. Untuk rumus dari data tunggal sendiri, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyak data, di mana X bar sama dengan sigma X dibagi N, dan untuk rumus data kelompok adalah X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah XN dikali Fn dibagi F1 ditambah F2 ditambah Fn. Atau bisa juga X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn dibagi sigma Fn. Di mana keterangannya yaitu Xn sama dengan nilai atau data ke N, Fn adalah frekuensi ke N, dan N adalah banyaknya data, sedangkan X adalah nilai data. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tetapi syarat datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Median juga dibagi menjadi median data tunggal dan juga median data kelompok. Median data tunggal rumusnya yaitu rumus data ganjil, di mana ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2, dan rumus data genap adalah X N per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Sedangkan data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF dibagi F dikali I. Di mana keterangannya adalah N merupakan banyaknya data, L adalah tepi bawah kelas median,
CF merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, F adalah frekuensi median itu sendiri, dan I adalah panjang interval median. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data, disimbolkan dengan MO, di mana rumusnya juga terbagi menjadi dua, yaitu rumus modus data tunggal, di mana menentukan modus dalam data tunggal tidak perlu menggunakan rumus apapun, hanya perlu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, carilah modus dari data 2, 5, 7, 7, 7, 6. Langkah pertama adalah mengurutkan datanya, di mana diurutkan menjadi 2, 5, 6, 7, 7, 7. Sehingga didapatkan nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 7, di mana nilai 7 memiliki frekuensi 3. Kemudian modus data kelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. Keterangannya adalah L merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan frekuensi tertinggi, di mana frekuensi yang terletak di atas modus, D2 adalah frekuensi tertinggi yang letaknya di bawah modus, dan I adalah panjang interval modus. Kemudian mengenai contoh soal mencari rata-rata, median, dan juga modus. Dari interval kelas dan data-data yang sudah didapatkan pada saat menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi, kita menentukan mean, median, dan juga letak modusnya. Yang pertama adalah mencari rata-rata. Dari interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi yang sudah didapatkan diaplikasikan ke dalam rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn dibagi sigma Fn. Fn dikali Xn didapatkan dari perkalian frekuensi dan juga nilai tengah. Nilai tengah sudah kita cari sebelumnya, sehingga 39 dikali 3 dikalikan hingga 93 dikali dengan 14 didapatkan nilai 117 ditambah 192 ditambah 399 ditambah 660 ditambah 1500 ditambah 1848 dan ditambah 1302 dibagi dengan frekuensinya yaitu ada 80. Sehingga X bar sama dengan 6018 dibagi 80 dan didapatkan X bar adalah 75,225. Sehingga menentukan bahwa rata-rata dari nilai mahasiswa di ujian statistika dari 80 mahasiswa adalah mendapatkan nilai 75,225. Kemudian yang kedua adalah mencari median dari interval kelasnya, dari data yang telah kita miliki. Yang pertama kita ketahui bahwa rumus median adalah L ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurangi CF dibagi F dikali I. Langkah pertama adalah menentukan N, di mana N sama dengan frekuensi dibagi 2, yaitu berarti 80 dibagi dengan 2, yaitu nilai N 40. Setelah mengetahui nilai N 40, kita bisa mencari letak mediannya. Diketahui bahwa letak mediannya terdapat pada interval kelas 71 sampai 79 dengan frekuensi 20. Cara menentukannya adalah dengan cara 3 ditambah 4 adalah 7, 7 ditambah 7, 14, 14 ditambah 10 adalah 24, 24 ditambah 20 adalah 44, sehingga nilai 40 termasuk ke dalam interval kelas 71 sampai 79, sehingga diketahuilah letak mediannya berada pada interval tersebut. Kemudian langkah kedua, setelah mengetahui letak mediannya, kita mencari nilai L-nya. Dari interval kelas 71 sampai 79 berarti 71 dikurangi 0,5 sehingga diketahui L sama dengan 70,5. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan CF, F, dan I. CF-nya diketahui bahwa memiliki nilai 24 di mana penjumlahan dari 3, 4, 7, dan 10, sedangkan F adalah frekuensi dari nilai median itu sendiri yaitu 20 dan I adalah panjang interval kelasnya yaitu 9. Setelah diketahui N-nya sebesar 40, L-nya 70,5, CF-nya 24, F 20, dan I adalah 9, maka masukkan rumus ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurangi CF dibagi F dikali dengan 1. Sehingga ME sama dengan 70,5 ditambah 80 dibagi 2 dikurangi 24 dibagi 20 dikali 9, sehingga dihasilkan 70,5 ditambah 7,2
Dan hasilnya median dari data tersebut adalah 77,7. Kemudian adalah mencari modus. Dari data tersebut kita ketahui bahwa frekuensi terbesar atau frekuensi terbanyak yaitu 22. Sehingga kita ketahui bahwa letak modusnya terletak pada data atau interval kelas yang memiliki frekuensi 22, yaitu interval kelas 80 sampai 88. Kemudian diketahui bahwa rumus modus adalah L ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. Diketahui bahwa L-nya dari interval kelas 80 sampai 88 sehingga 80 dikurangi 0,5 menghasilkan L 79,5. D1-nya adalah 44, di mana penjumlahan dari frekuensi yang ada di atas nilainya, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 7, 10, dan 20. Sehingga dihasilkan nilai 44 dan D2-nya adalah 14. Interval kelasnya yaitu 9. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, 79,5 ditambah 44 dibagi 44 ditambah 14 dikali 9, sehingga diketahui 79,5 ditambah 6,83. Dan diketahui bahwa modusnya adalah 66,33 dari interval kelas 80 sampai 88. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan, mulai dari definisi distribusi frekuensi, pembuatan tabel distribusi frekuensi, penjelasan mengenai distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, pembuatan histogram dan OGIF, dan terakhir adalah membahas mengenai rata-rata, median, dan juga modus. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat membantu dalam pengerjaan soal-soal distribusi frekuensi dan menentukan rata-rata, median, dan juga modus. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan juga apabila ketidakjelasan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.